Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Berjumpa lagi di ahli sholawat, sahabat-sahabatku pecinta sholawat. Semoga dengan menyimak video ini Anda semua mendapatkan ilmu-ilmu amalan yang bermanfaat dan menambah pengetahuan sahabat semua. Semoga video ini juga bisa menghibur sahabat sekalian. Kali ini kami akan membahas kajian dengan judul apakah ruh dapat memanfaatkan usaha yang dikirimkan oleh orang yang hidup kepada orang yang telah mati. Sebelum kami lanjutkan video ini, untuk sahabat-sahabat sekalian, alangkah baiknya tekan dulu tombol like-nya, tombol jempolnya, dan juga tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar bisa selalu mendapatkan notifikasi terbaru setiap harinya di channel kami Ahli Sholawat. Dengan lain perkataan, orang yang masih hidup berusaha untuk dapat memberi sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Apakah ruh yang telah mati itu bisa menerima manfaatnya? Jawabannya adalah dapat. Dan ada dua pendapat dari jawaban ini. Yang pertama, yang menjadi sebab ketika mayit masih hidup, dan yang kedua, doa orang mukmin kepadanya seperti istighfar, sodako, haji yang mereka peruntukkan, mereka khususkan untuknya. Ini menurut sepakat ahli sunnah dari kalangan fuqaha, ahli hadis dan tafsir. Tetapi yang kedua masih merupakan masalah lagi. Apakah pahala yang sampai kepadanya itu pahala infak atau pahala amalan? Jumhur menyatakan pahala amalan, sedangkan sebagian mazhab Hanafi disebut pahala infaknya. Mereka berselisih paham mengenai ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, zikir. Imam Ahmad dengan jumhur salaf mengatakan sampainya. Dalam hal ini sebagian Hanafiyah menyampaikan dalil Imam Ahmad dari riwayat Muhammad bin Yahya Al-Kahal berkata, dikatakan kepada Abu Abdillah bahwa seorang laki-laki mengerjakan sesuatu kebaikan berupa sholat atau sedekah atau lainnya, maka separuhnya diuntukkan untuk ayah dan ibunya. Imam Ahmad berkata, begitulah harapan saya. Mayit menerima setiap sesuatu kebaikan yang ditunjukkan untuknya. Bacalah ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas, dan bacalah, ya Allah, sesungguhnya keutamaannya untuk ahli kubur. Tetapi yang terkenal dalam mazhab Syafi'i dan Malik itu tidak sampai apa yang kita kirimkan kepada orang hidup. Tetapi menurut mazhab Hanafi itu sampai. Dan para ahli bid'ah dari kalangan ahli kalam mengatakan bahwa tidak satupun dari orang yang hidup, doa atau lainnya yang sampai pahalanya kepada mayit. Itu orang yang ahli bid'ah mengatakan seperti itu, karena mereka mengambil dalil yang pertama ialah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adaman qata'a amaluhu illa min syalas, shadaqatin jariyata au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Yang artinya, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Nah, itulah sahabat-sahabat sekalian yang bisa kami sampaikan, bahwa menurut mazhab yang berbeda-beda, apa yang kita kirimkan itu kepada mayit seperti tahlilan, yasin, membaca Al-Quran atau membaca surat yasin di kuburan itu, menurut mazhab Syafi'i itu sampai. Tetapi menurut mazhab yang lain itu tidak sampai, karena mengikuti dari sabda Rasulullah SAW tadi. Tetapi bagi barang siapa yang memberi petunjuk atas suatu kebaikan, maka baginya juga pahala orang yang melakukannya. Dan beliau sebagai pembawa sunnah, maka pengikut sunnahnya akan menerima pahala, dan beliau juga menerima pahala itu tidak dikurangi sedikit pun. Bahkan beliau akan menerima 10 kali lipat, seperti Quran surah Al-An'am ayat 160.
Dari pahala setiap orang Islam yang mengikuti sunnah beliau, berapa banyak pahala yang akan beliau terima itu kita tidak bisa menghitungnya. Dan yang jelas beliau adalah maksum yang dijamin dengan segala keistimewaan oleh Allah dan ditetapkan sebagai penghuni taman surga yang paling atas. Beliau adalah Rasulullah, tidak perlu dikirimi atau dihadiahkan pahala, sedangkan kita sendiri masih dalam posisi tanda tanya dan status quo. Adapun solawat, bukan berarti solawat itu kita memberikan berarti kiriman kita kepada beliau, tetapi solawat itu semata-mata karena kita melaksanakan perintah Allah dan beliau dan perintah dari Rasulullah SAW sendiri. Nah, itulah yang bisa kami jelaskan di judul kali ini. Wallahu a'lam bishawab, dan kami akhiri dulu video kali ini dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.